Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan nikmatul iman, keimanan yang ada di dalam diri kita, yang tentunya harus kita jaga karena ini adalah sebagai tanda pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diberi oleh Allah nikmatus sihah, kesehatan, baik sehat jasadnya atau batinnya, sehat badannya dan sehat ruhiyahnya. Dua kesehatan ini Allah berikan sebuah nikmat yang besar setelah keimanan. Kemudian nikmat al-faragh, waktu. Allah beri kita kesempatan, Allah beri kita waktu untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib berjamaah, kemudian diteruskan dengan majlis ilmu, yakni ta'lim. Semoga ini adalah bentuk daripada rasa syukur yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran. La in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh apabila kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, la azizannakum, sungguh aku akan tambah lagi nikmat-nikmat yang lain. Wa la in kafartum, apabila kalian kufur, diberi harta, diberi umur, diberi waktu, diberi keluarga, jabatan, namun tidak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menjauhkan dirinya kepada Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala nanti sangat pedih. Masyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan kajian kita pada pertemuan kedua ini yang masih satu judul, yakni Al-Ikhlas. Kemarin kita sudah membahas tentang ta'riful ikhlas, kemudian catatan tentang ikhlas, supaya kita senantiasa meluruskan tujuan, niat. Sebab begitu banyak orang yang melakukan amalan yang besar namun mendapatkan azab dari Allah dikarenakan niat, dan begitu juga sebaliknya, begitu banyak orang melakukan amalan kecil
namun karena niatnya lillahi ta'ala, dia mendapatkan pahala yang besar. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, kita teruskan pada malam ini tentang fadailul ikhlas. Fadilah, keutamaan orang yang melakukan keikhlasan. Bahwa segala upaya, segala kekuatan yang kita curahkan untuk meluruskan niat lillahi ta'ala, ini Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah tidak menyia-nyiakan bagi hambanya yang senantiasa mengikhlaskan amalan-amalannya untuk Allah. Maka orang-orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin di dalam melaksanakan keikhlasan ini, maka Allah berikan fadailnya. Allah berikan fadilah keutamaan kepada orang yang melakukannya. Tentunya setiap amalan yang kita lakukan ada fadailnya masing-masing. Sekarang kita membahas tentang fadilah keutamaan kita di dalam melaksanakan keikhlasan. Yang pertama adalah fadilah keutamaan yang pertama, syartun qubulul amal wa tahsilus thawab. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal dan mendapatkannya pahala. Ini dilandasi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin bisa dibuka di dalam Arba'in An-Nawawi, diletakkan di hadis yang pertama. An Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya wa ma yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung niatnya. Walikulli imri'in ma nawa, dan orang itu akan mendapatkan balasan, pahala, ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi apa saja yang kita lakukan muaranya kepada niat. Dan kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan niat. Tidak bisa dibohongi. Kita boleh membohongi orang lain. Kita boleh mengelabui orang di sekitar kita. Namun kita tidak bisa membohongi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka pahala dia hijrahnya itu akan diberi oleh Allah pahala yang besar. Jika ia mendapatkan rintangan, mendapatkan halangan, kesusahan, apapun yang ia dapatkan di dalam perjalanan hijrah, Allah beri pahala yang besar. Faman kanat hijratu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya, pindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain karena urusan dunia atau yang menghiasi atau keindahan dunia ini yang diinginkan, fa hijratu ila ma faman kana hijratu ila dunya wa ma yusibuha, yang
yang menghiasi yang ada di dunia ini berupa harta, berupa jabatan, ketenaran dan lain sebagainya. Awim ra'atin yang kihuha, atau ia hijrah karena ada seorang wanita yang hendak dinikahi. Fahijratuhu ma hajara ilai, maka ia mendapatkan apa yang ia niatkan dari hijrahnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, asbabul wurudnya hadis ini, sebab adanya hadis ini, kalau Al-Quran itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ada peristiwa, kemudian Allah turunkan ayat, ini namanya asbabun nuzul. Kalau ada hadis keluar, ada peristiwa kemudian keluar hadis, namanya asbabul wurud. Nah, kenapa hadis ini memakai kalimat hijrah? Karena asbabul wurudnya adalah cerita seorang sahabat yang ikut hijrah saat itu. Niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya karena ada wanita yang ia ingin nikahi di situ. Kalau ia tidak ikut hijrah, maka dia tidak bisa menikahi wanita itu. Maka dia ikut hijrah. Ya. Nah, kalimat hijrah ini bukan hanya sekedar bermakna hijrah sebagaimana asbabul wurud, semua amalan yang kita lakukan. Berangkatnya kita dari rumah ke masjid, berangkatnya di rumah ke majelis taklim, berangkatnya kita ke pekerjaan, berangkatnya kita kemana saja, itu tergantung niatnya dan Allah akan memberikan apa yang diniatkan. Nah, hadis ini kata Allah, kata Rasulullah, kalau hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya mendapat pahala. Tapi karena hijrahnya karena dunia atau wanita tadi yang mau dinikahi, maka dia mendapatkan yang ia niatkan. Betul, seorang sahabat ini hijrah karena wanita itu, dan dia bisa menikahi wanita itu, namanya Ummul Qais, atau ini disebut, bapak ini disebut namanya Muhajir Ummul Qais. Dia adalah orang yang hijrah karena ibunya Qais. Masyarul muslimin rahimakumullah, kenapa? Pahala hijrah itu besar, pahala hijrah itu besar sekali. Kalau kita sampai meninggal dalam hijrah kita, maka yang disiapkan oleh Allah adalah surga. Debu yang menempel, keringat yang mencucur, rintangan-rintangan yang kita hadapi, haus, lapar, terik matahari, kehujanan, bahkan sampai kita meninggal pun Allah golongkan kita dalam fisabilillah. Kalau niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alangkah meruginya kalau perbuatan yang besar ini, amalan yang besar ini, gara-gara niat yang tidak baik, bukannya mendapatkan pahala, tetapi mendapat dosa. Paham nggih? Ya. Qala innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lu khalisan wa bataghi bihi wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu amalan seseorang illa kecuali maka nalahu, kecuali di dalam dirinya khalisan, ada keikhlasan, wabtaghi, dan mencari bi wajhuhu, mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu dalam hal ini kita harus tasfiyatun niyah, harus senantiasa mengikhlaskan dan mensucikan, menjernihkan, memurnikan niat, supaya tidak terkotor dari hal-hal yang bisa merusak amalan-amalan kita.
Dalam hadis lain dikatakan seorang dari Abi Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'ati tad'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'fan. Salatnya seorang hamba berjamaah itu Allah akan lipat gandakan pahalanya dibanding dia sholat di rumah atau di pasar-pasar. Dengan lipat ganda yakni khamsan wa ishrina di'fan, yakni 25 derajat, 25 kali ya. 25 di'fan derajat. Wadhalika annau ida, dan itu apabila ia tawaddo'a fa ahsanal wudu, kemudian dia melakukan wudhu dengan sebaik-baiknya, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju masjid, la yukhriju illa shalah, dan tidaklah ia keluar kecuali untuk salat, lam yakhtut khutwatan illa, tidaklah satu langkah dengan langkah yang lain, satu langkah dan langkah lagi, illa rufiat lahu biha darajat, maka setiap langkahnya Allah angkat derajatnya. Wa khuttu anhu biha, setiap langkahnya lagi akan Allah ampuni dosa-dosanya atau kesalahannya. Fa idza shalla, dan apabila ia salat, lam tazal malaikatu tusalli alaihi, kemudian ia salat, maka senantiasa malaikat itu berselawat kepadanya. Madama fi musallati, ya, selama dia di dalam salat itu malaikat senantiasa berselawat kepadanya. Allahumma salli alaihi, ya Allah selawat kepadanya. Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin ma intadarus salah. Terus Allah, malaikat berselawat kepada orang tadi, dimintakan kepada Allah, dan malaikat memberikan supaya Allah memuliakan orang itu terus sampai dari salat ke salat yang lain, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, dari subuh ke duhur, dan seterusnya. Masyarul muslimin rahimakumullah, itu maka syarat yang pertama ini adalah fadilah yang pertama ini, bahwa ikhlas itu sebagai syarat daripada diterimanya amalan. Kemudian yang kedua, fadail yang kedua, keutamaan yang kedua, min masadiri sa'adatul abdi fil akhirah, yakni sumber daripada kebahagiaan seorang hamba nanti di akhirat. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa? Ganjaran yang besar kepada orang-orang yang senantiasa melakukan amalan yang ikhlas, terus mengalir pahalanya ya sampai yaumul qiyamah. Maka masadir sebagai sumber amalan yang kita lakukan karena ikhlas lillahi ta'ala, pahalanya terus akan kita dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah hayatul qulub ma'a sa'adatiha fid dunya. Orang yang ikhlas beramal, ia akan mendapatkan hayatul qulub, hati yang hidup, ma'a sa'adatiha, dan kesenangan, kegembiraan fid dunya, di dunia. Hatinya itu hidup, hidupnya dia juga gembira, senantiasa bahagia. Maka orang yang beramal lillahi ta'ala, ukuran kebahagiaannya bukan harta, ukuran kebahagiaannya bukan jabatan, tapi ukuran kebahagiaan ia adalah bagaimana amalan-amalannya ini sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat al-akhiratu hammahu ja'alallah ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunyaya wa hiya qimatun." Dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhirat sebagai tujuannya, hammahu sebagai cita-citanya, tujuannya, ja'alallah ghina fi qalbi, maka Allah akan tanamkan di dalam hatinya rasa kaya, ghina. Ya, orang kaya itu kan merasa cukup. Kalau dia cukup, hidupnya merasa tenang, ya kan? Itu kalau orang kaya, barometernya adalah dunia, barometernya adalah harta, jabatan dan lain. Tapi kalau orang yang ikhlas, barometernya adalah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau akhirat sebagai tujuannya, Allah kayakan hatinya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang lain, laisal ghana ghanatul mal walakinnal ghina ghinatun nafs. Orang kaya itu bukanlah karena ia banyak hartanya. Ya tadi ya, tanda kutip dia dikatakan kaya menurut manusia, banyak hartanya, jabatannya tinggi, uangnya banyak, keinginannya terturuti. Itu dunia. Ya kan? Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Laisal ghana ghanatul mal, bukan orang kaya itu banyak hartanya, walakinnal ghana ya ghanatun nafs. Walakin akan tetapi orang kaya menurut pandangan Allah adalah orang yang hatinya ya ghinatul nafs, hati, kaya hati, ya jiwanya senang. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan kayakan dirinya dan Allah akan berikan. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dunia sebagai tujuannya, maka Allah juga tampakkan di dalam matanya ini kekurangan-kekurangan. Walaupun sudah punya harta banyak, ya, jabatan tinggi, semua terturuti, tapi tetap saja ia merasa kurang. Jamaah rahimakumullah, maka jadikanlah kekayaan di dalam diri kita. Apa yang kita lakukan, kita hanya mencari ridha pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita sudah melakukan misalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh atau dikatakan sholatul fajr. Apa pahalanya? Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau kita yakin akan janji Allah, maka kita tidak jadi orang yang pesimis, minder di saat kita melihat orang kaya secara keduniaannya. Karena yang ia miliki hanya secuil dikit saja, ya, mungkin punya harta, punya jabatan sedikit, tapi kita sudah memiliki dunia dan seisinya, gitu. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah, itu untuk membahagiakan diri kita, ya. Kemudian yang keempat, fadail yang keempat, keutamaan yang keempat, al-a'mal as-salihah bil ikhlas min wasailit tawasul ilallah. Amalan yang dilakukan dengan ikhlas, amalannya itu bisa menjadi tawasul, perantara dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sebuah cerita, 3 orang yang terperangkap di dalam gua, ya kan? Ketika ekspedisi atau ke gunung, ya, ke hutan, hujan. Kemudian masuk ke dalam gua, tahu-tahu guanya tertutup oleh batu yang sangat besar. Kemudian mereka bertiga dorong batu itu tidak mampu, nggak bergeser.
Maka mereka bertiga, kita tidak bisa keluar dari sini. Ya, sudah mati dan hidup kita Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sekarang kita minta kepada Allah, kita keluarkan ya amalan-amalan terbaik kita, minta sama Allah. Ya, kamu di sana, di sana, di sana. Ya, maka dulu pernah saya sampaikan, seorang ya kita ini harus punya amalan andalan atau amalan gacon. Ya, amalan yang itu terus kita lakukan. Sholat duhanya misalnya nggak putus, itu menjadi amalan andalan kita. Sedekah setiap pagi itu menjadi andalan, terus itu yang dilakukan. Atau memberi senyum kepada saudaranya, terus dilakukan. Ya, sebagaimana ini dikatakan. Ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kemudian mereka tidak bisa keluar dan berdoa. Yang satu berdoa, ya Allah, saya adalah seorang yang bekerja untuk memeras susu, ya, memeras susu kambing atau susu sapi. Hasilnya saya bawa ke rumah, sebelum anak dan istri saya menikmati hasilnya, terlebih dahulu saya kasihkan kepada ibu dan bapak saya. Terus setiap hari dilakukan seperti itu. Sebelum anak dan istrinya, orang tuanya dulu. Pada suatu hari Allah, saya terlambat pulang sampai malam. Kemudian saya sampai rumah menemukan ibu saya, bapak saya sudah tidur. Saya tidak berani untuk membangunkannya. Kemudian saya tunggu mereka sampai bangun. Anak dan istri saya pun meminta untuk minum, belum saya kasih. Saya tunggu sampai mereka bangun. Akhirnya menjelang subuh baru mereka bangun dan saya kasihkan air minum susu itu. Ya Allah, kalau yang saya lakukan ini adalah amalan yang Engkau ridhoi, bukakan ya Allah pintu atau batu yang menutupi gua ini. Maka batu itu bergeser sedikit, namun belum bisa untuk keluar. Kemudian yang pemuda yang kedua, ya, berdoa, ya Allah, saya adalah seorang juragan. Saya punya pembantu. Pas gajian pembantu saya ini kabur, pergi, nggak pamit. Namanya kabur ya, nggak pamit. Ya, akhirnya gajinya ini dibelikan kambing sama dia. Berapa tahun kemudian datanglah pembantunya ini nagih, mana gaji saya dulu. Ya, maka orang mengatakan gajimu adalah itu kambing yang ada di lembah, banyak sekali. Maka pembantunya tadi bilang, kamu jangan ngeledek, saya benar pengen minta. Iya, saya tidak sedang berguyon, saya serius. Ya, gajimu saya belikan kambing dan sekarang kambingnya sudah beranak pinak. Akhirnya kambing itu diambil semua. Ya, diambil semua, tidak disisakan satupun. Ya, coba kalau kita, ya, wis ambil siji kayak bien saja, atau ketika diambil gitu rasanya ngerutu. Tapi orang ini tidak, diambil semua dan dia ikhlas. Ya Allah, apabila itu amalan yang Engkau ridhoi dan yang Engkau terima, maka tolonglah hambamu ya Allah, bukakan pintu atau batu yang menghalangi gua itu. Maka bergeser dan belum juga bisa keluar. Yang ketiga berdoa, ya Allah, saya punya sepupu yang ia butuh uang, kemudian datang kepadaku untuk minjam uang. Tapi saya minta syarat, saya akan beri kamu pinjaman uang kalau kau mau, apa ya bahasanya, vulgar ya, kalau mau hubungan dengan saya. Yang belum nikah nanti tanya yang sudah nikah, hubungan, ya, hubungan. Maka si sepupunya pun mau, karena butuh uang. Maka di saat waktunya tiba, saya sudah berada di antara kedua belah pahanya,
dan peputunya mengatakan tidak sepantasnya ya bejana itu pecah tanpa hak. Maksudnya apa? Tidak sepantasnya merenggut keperawanan ini sebelum ada ikatan nikah atau berzina. Akhirnya ia takut, kemudian ia meninggalkan sepupunya, mengatakan dia takut kepada Allah dan suruh pergi, uangnya nggak usah dikembalikan. Ya Allah, jika amalan itu Engkau terima, bukakanlah ya Allah pintu atau batu yang bergeser. Maka bergeserlah batu itu dan mereka bisa keluar. Dalam riwayat yang lain, yang paling dahsyat geserannya adalah yang birrul walidain tadi, ya, yang paling berpengaruh dalam terbukanya pintu adalah yang birrul walidain tadi. Ini penekanan saja, bukan berarti yang dua tadi tidak utama, semuanya utama. Ya, jamaah rahimakumullah, itu amalan-amalan yang luar biasa, yang itu bisa kita tawasulkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tawasul kepada orang yang sudah meninggal, ya, orang yang sudah mati. Walaupun sealim apapun, kalau sudah meninggal itu sudah lain urusannya. Kita nggak tahu ya apa yang sedang ia alami di alam kubur, kita tidak tahu, maka urusan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau minta kepada orang yang masih hidup, dia alim, soleh, kita datang minta didoakan, itu boleh. Kemudian yang kelima, ghafara lil mukhlisin. Allah akan ampuni dosa-dosa orang yang melakukan amalan karena ikhlas. Singkat, ini sudah selesai ya. Ya, karena ada 7. Ya. Yang kelima adalah akan diampuni dosa orang yang kalau dia melakukan ikhlas. Ada 2 kisah. Ya, yang pertama adalah orang yang hijrah. Dia sudah membunuh 99 orang. Kemudian tanya kepada pendeta, bisa nggak saya tobat dan diampuni dosa-dosa saya? Tidak bisa. Kamu sudah kebanyakan dosa. Akhirnya dibunuh pendeta itu. Genap 100. Dia datang kepada seorang alim, ditanya, ya, saya sudah membunuh 100 orang. Bisakah diterima? Sang alim mengatakan, bisa. Karena Allah akan mengampuni dosa siapapun yang bertaubat sungguh-sungguh atau taubatan nasuha. Maka kamu bertaubatlah, dengan syarat kamu harus pindah dari kampungmu, karena kampungmu akan mengingatkan kamu dalam kemaksiatan lagi. Akhirnya dia hijrah lillahi ta'ala, ya, untuk menuju kampung yang lebih baik. Dalam perjalanan qadarullah jatuh, kemudian terinjak oleh kudanya dan meninggal. Maka malaikatul maut, ya, dengan malaikatul rahmat itu oyo-oyoan, apa namanya? Rebutan. Yang satu ini masuk neraka, yang satu surga. Lah kenapa? Ini dosanya wakeh, urung sholat, urung poso, ya kan? Dosanya banyak. Yang satu enggak, ini sudah taubat, dia sudah baik. Akhirnya Allah memberikan keputusan, hitung sejauh mana ia melangkah dari Jatisari menuju ke Ngalian. Ternyata dari Jatisari dia pergi sudah sampai lapas mana itu? Ya, Gedung Pane, meninggal. Dihitung ternyata dia sudah jauh meninggalkan tempat maksiatnya atau desa yang maksiatnya itu sudah jauh, tinggal sedikit lagi. Maka Allah memutuskan masuk surga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang seorang wanita pezina, yang dimana ia memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Pezina yang dikasih makan, yang minum adalah binatang yang najis. Tetapi apa? Karena keikhlasannya Allah ampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Kemudian yang keenam, Allah akan memberikan pahala yang besar, ya, kepada orang yang melakukan keikhlasan, termasuk orang yang
berijtihad, kalau dia salah Allah tetap akan memberikan pahalanya. Kemudian seterusnya adalah Allah akan membebaskan dia dari syarrin nas wa kaiduhum, kejelekan-kejelekan manusia dan makar-makarnya. Jamaah rahimakumullah, maka dari itu apa yang kita lihat sekarang ini, kita tidak tahu apakah akan mencelakai kita atau mencelakai saudara kita atau agama kita. Kalau kita melakukan keikhlasan, yakinlah Allah akan menjaga. Walaupun secara kesat mata dia akan mencelakai saya kalau melakukan ini, tapi kita yakin yang kita lakukan adalah perintah Allah, ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan jaga kita. Hadisnya yang panjang itu dikatakan, walaupun satu kelompok bergabung untuk mencelakaimu, kalau kata Allah tidak, maka tidak akan celaka. Begitu juga sebaliknya. Demikian jamaah rahimakumullah, fadailul ikhlas, fadilah keutamaan orang yang melakukan ikhlas. Jadi jangan sampai kita merasa rugi, merasa tidak beruntung di saat kita ikhlas, kemudian dunia ini tidak datang kepada kita, ketenaran tidak datang kepada kita. Sungguh orang yang ikhlas itu adalah Allah yang senantiasa memberikan satir, ya, penutup daripada ketenaran itu sendiri. Demikian jemaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan teruskan masih babul ikhlas di subjudul yang lain, yakni ar-riya diddul ikhlas, yakni riya lawan daripada ikhlas, dan inilah yang nanti akan merusak amalan-amalan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kepada jamaah semuanya apabila yang saya sampaikan ada hal yang menyinggung panjenengan, ada kalimat yang tidak berkenan, dimohon dimaafkan. Kalau ada kebenarannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu dari diri saya pribadi. Mari kita tutup dengan majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.